Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Kenapa kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak, Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum iman. Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Nggak boleh ya. Oke kak, makasih ya kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'ah faja'alahu gutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan summa attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun.
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 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 Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak mu'alimah semuanya? Insya Allah hari ini kita akan belajar tema 9, yaitu Kayanya Negeriku IPS. Judulnya adalah subtema 1 Sumber Daya Alam. Apa itu sumber? Sumber itu adalah asal. Asal muasal. Jadi sumber daya alam itu apa? Mari kita lihat sumber daya alam. Sumber daya alam katanya di sini adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam itu ada 2. Yang pertama, sumber daya alam yang terbarukan dan tidak terbarukan. Apa itu sumber daya alam yang terbarukan? Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan? Yang pertama, nah, kita lihat ya, sumber daya alam yang terbarukan dulu. Apa itu sumber daya alam terbarukan? Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan berulang kali dan dapat dilestarikan. Contohnya apa? Sinar matahari, air, dan angin. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan? Yaitu sumber daya alam yang akan habis apabila dipakai secara terus-menerus. Contohnya bahan tambang, seperti batu bara, nikel, timah, emas, minyak bumi, dan kapur. Nah, ada beberapa perbedaan antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui atau tidak terbarukan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui itu yang pertama adalah air, tanaman, angin, matahari, panas bumi. Nah, ini dapat diperbarui. Kenapa? Dia akan ada terus. Dia ada terus di muka bumi ini seperti air dan tanaman. Matahari ini ada terus ya. Lalu kalau sumber daya alam tidak terbarukan, contohnya tadi bahan tambang seperti batu bara. Misalnya gas alam, minyak bumi. Apabila kita pakai ini terus-menerus, maka akan cepat habis. Keuntungannya sumber daya alam yang dapat diperbarui apa mu'alimah? Yang pertama, biaya operasinya rendah, bersih. Lingkungan itu tidak membahayakan lingkungan. Matahari, angin, energi laut, dan lain-lain tersedia dalam jumlah berlimpah dan bebas untuk digunakan. Nah, sumber-sumbernya memiliki emisi karbon rendah dan karenanya dianggap lebih ramah lingkungan. Sedangkan sumber daya alam tidak terbarukan itu, mereka murah dan mudah digunakan. Itu keuntungannya. Dikenal karena efisiensinya, kemampuan menghasilkan banyak energi dalam waktu singkat, serta sedikit atau tidak ada persaingan. Lalu kekurangannya, kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui, kekurangannya tidak terlalu efisien dalam menghasilkan energi dalam skala besar. Mereka mahal untuk dibangun. Mereka bisa berisik. Nah, kalau sumber daya alam tidak terbarukan,
Kekurangannya yaitu cepat habis, tidak bersih, dan bisa mengancam lingkungan. Nah, lepas dari sumber daya alam, kita masuk kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, berdasarkan sumber daya alam yang ada, tentulah banyak kegiatan ekonomi di Indonesia yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, kegiatan ekonomi di Indonesia berupa kegiatan ekonomi yang ada di daratan dan perairan. Berarti ini contohnya kalau di daratan. Berkebun, bertani. Kalau di perairan, mengambil ikan di laut. Ini contohnya banyak di sini ya. Antum bisa tengok gambarnya. Nah, kegiatan ekonomi di daratan ada kenampakan alamnya seperti pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sedangkan kegiatan ekonominya pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Itu kegiatan ekonomi yang ada di daratan. Kalau di daratan itu ada pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pegunungan itu termasuk dia dataran tinggi. Kalau dataran tinggi, dia melebihi tingginya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah di bawah 200 meter di atas permukaan laut. Pegunungan lebih tinggi dari dataran tinggi. Nah, kegiatan ekonomi yang ada di situ, di daratan itu yang pertama tadi pertanian. Contohnya pertanian, kita lihat di sini. Ada tani, kalau di dataran tinggi banyak ya, ada tani teh, ada kebun teh. Kalau sedangkan di dataran rendah ada padi. Nah, juga ada peternakan, perumahan, dan industri. Kita lihat lagi kegiatan ekonomi yang ada di perairan. Menurut kenampakan alamnya, kegiatan ekonomi di perairan itu pantai, lautan, sungai, dan danau. Contoh kegiatan ekonomi yang ada di pantai apa aja? Yang pertama, penangkapan ikan, pengolahan garam, pelabuhan laut, dan tempat rekreasi. Sedangkan di laut seperti budidaya rumput laut dan mutiara, serta penambangan minyak lepas pantai. Bisa juga laut ini dijadikan sebagai wisata bahari sebagai sumber ekonomi rakyat Indonesia. Terus sungai, transportasi sebagai pasar terapung untuk arung jeram dan irigasi. Juga bisa sungai ini kita jadikan bahan baku air minum. Danau juga kayak gitu, pembangkit tenaga listrik, rekreasi, dan olahraga air. Ya. Kita masuk hasil kegiatan ekonomi yang ada di daratan. Nah, tadi daratan ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Sekarang di dataran tinggi, hasil kegiatan ekonomi yang ada di dataran tinggi apa aja? Dataran tinggi dan pegunungan. Contohnya di sini manggis, kopi, kakao, daun bawang, seledri, wortel, kentang, kubis, stroberi, dan petai. Nah, sedangkan di dataran rendah, hasil kegiatan ekonominya seperti padi, cabai, bayam, kangkung, tomat, dan lain-lain. Nah, kegiatan ekonomi di daratan ini ada juga di dataran rendah dan dataran tinggi ya. Jenis pekerjaannya lagi. Kegiatan ekonomi di daratan itu jenis pekerjaannya tadi yang di dataran tinggi itu sebagai petani, pengelola pariwisata, dan tour guide atau pemandu wisata. Sedangkan di dataran rendahnya juga bisa sebagai buruh tani, pedagang hasil bumi, pengrajin alat rumah tangga, serta pertanian dan peternakan. Kegiatan ekonomi di perairan, hasil kegiatan ekonominya anak-anak Mualimah udah tahu. Kalau di perairan itu ada ikan, ada mutiara, rumput laut, dan banyak lagi yang lain. Jenis pekerjaannya petani laut, petani mutiara dan rumput laut, nelayan, pengelola wisata bahari, dan penambang minyak lepas pantai. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Mualimah semuanya bisa mengambil ikhtibar dan pelajaran dari apa yang antum baca tadi. Marilah kita sudahi pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.